Baik, Romo, silahkan Romo. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Seperti biasa, ini kita belajar kitab suci, tapi kita belajar sabda Tuhan. Jadi kita mau intensikan pelajaran kita ini untuk siapa? Kita sebutkan spesifik nama di dalam hati kita. Mari kita sebutkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Utuslah roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini dengan rendah hati kami menghadap-Mu, kami ingin bersyukur dan lebih dekat dengan Engkau dengan mempelajari dan merenungkan bersama kitab surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus dan juga yang kedua. Kiranya Engkau mendampingi kami sehingga kami dapat menyerap kebijaksanaan Paulus dan melihat cerita Paulus dalam hidup kami. Berkatilah juga orang yang kami secara khusus doakan pada kesempatan ini. Semuanya ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, ya, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat ya, Pak. Ya, saya senang sekali bisa bersama lagi. Bukan apa Bapak Ibu, karena saya pengalaman bersama Bapak Ibu tuh ada banyak antusias. Orang kalau ngajar, lihat yang dengar itu antusias, jadi semangat. Itu, saya bisa ngajar 4 jam nih Bapak Ibu ya. Iya, tetapi dan salah satu eh, surat favorit saya itu Korintus, khususnya Korintus yang kedua. Itu Rasul Paulus nanti kita dengar bersama itu sangat emosi. Emosi itu dia ada marah, tapi ada juga sampai menitikan air mata. Jadi Rasul Paulus itu nanti dia akan eh, seperti kita menghadapi problem yang sama. Apa? Dia jadi baik, kepada orang Korintus, dia melayani dan lain-lain, ya kan, mau berbuat baik, tinggal bersama mereka, tapi nanti setelah dia tinggalkan, mulai ada masalah-masalah. Kayak apa? Orang fitnah dia, bilang, waduh, dia miskin lah, dia hanya cari uang, gitu. Sampai terus kehidupan orang itu menjadi merosot, kehidupan dalam berbagai segi. Dari segi pemimpin agama, terus nanti eh, tentang moral, tentang hubungan seks, itu. Terus nanti juga tentang apa namanya? Orang yang pergi ke gereja tapi show off, pamer. Dia dia berkata demikian juga. Baru nanti itu di 1 Korintus kebanyakan tentang makanan. Ini boleh dimakan apa tidak. Terus soal, waduh, kelompok-kelompok di dalam gereja. Ada yang nanti pengikutnya ada yang namanya Apollo. Itu pengikut Kristus juga. Terus ada yang namanya Peter, pengajar, Petrus, tapi bukan Petrus Rasul. Terus ada pengikutnya Paulus. Mereka baik mengikuti, tapi mereka akhirnya antar kelompok tuh begini, berkelahi, mengagung-agungkan bahwa, aduh, guru saya itu lebih hebat. Ah, belum lagi nanti 2 Korintus menanggapi Paulus itu ingin berdamai dengan orang Korintus. Karena apa? Orang Korintus nanti tidak tidak percaya kepada Paulus sebagai rasul hanya karena perawakannya. Karena Paulus tampilannya tidak meyakinkan. Karena Paulus miskin. Paulus itu Bapak Ibu, dia itu juga kerja ya, kerja kasar, membuat tenda. Jadi Paulus itu tidak hanya bilang mengharapkan sumbangan, tidak. Dia membuat tenda dan lain-lain. Terus sama nanti
2 Korintus itu juga orang tuduh ini, aduh, Paulus ngapain minta-minta uang? Orang nggak percaya Paulus lagi, gitu. Dan membanding-bandingkannya dengan super, rasul super, orang yang ganteng, orang yang apa namanya berkarisma, ngomongnya berapi-api. Mereka bandingkan, Paulus nggak bisa ngomong. Dengan situ nanti lihat pembelaan diri Paulus apa bagus sekali. Itu hanya sebagai pengantar. Nah, mari kita lihat perlahan-lahan mulai dari 1 Korintus. Saya izin share screen ya. Itu. Nah, saya secara khusus senang sekali dengan kitab ini. Yours. Tunggu sebentar, Bapak. Sudah lihat Bapak ya, Bapak Ibu ya. Terlihat. Nanti akan saya kirimkan bahan. Silahkan diambil. Nah, saya secara pribadi saya senang sekali dengan 2 Korintus. Itu bagaimana Paulus tuh gini loh. Aduh, saya tuh kerja untuk kamu, saya kerja untuk Tuhan. Kenapa kamu fitnah saya? Gitu. Dan dia nanti pembelaan dirinya itu dia tidak mengkutuk orang Korintus, tapi dia mengajak kita untuk rekonsiliasi. Tapi dengan cara-cara yang bagus. Nah, secara itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya, mungkin punya pengalaman ya, saat emosi, saat ada banyak di pikiran, terus Anda menulis, biasanya semua dicurahkan, tidak peduli dengan tata bahasa, benar ya, tata bahasa, pokoknya semua dicurahkan. Nah, di Korintus, Korintus khususnya 2 Korintus itu, kalau kita baca bahasa aslinya, bahasa Yunani, Bapak Ibu, kacau, kacau. Karena itu orang dengan penuh-penuh apa ya, berbagai perasaan tuh ada. Sehingga yang penting tulis wes gitu. Nah, kita lihat strukturnya 1 2 Korintus. Pertama kita mulai dari pendahuluan dulu. Jadi kita nanti mulai dari 1 Korintus dulu, terus tujuan dan survei, terus ciri khas masing-masing surat, iya toh? Masing-masing surat dan garis besar. Memang namanya 1 Korintus sama 2 Korintus surat surat Rasul Paulus, tapi tidak menjamin bahwa Paulus hanya menulis 2 surat. Mungkin ada banyak surat, hanya 1 Korintus ditulis duluan, terus nanti setelah itu 2 Korintus. Surat lain tidak ditemukan. Ya, Bapak Ibu, gitu. Yang terkenal 1 sama 2. Kita mulai dari pendahuluan 1 Korintus. Pendahuluan 1 Korintus ini. Penulisnya Paulus, Rasul Paulus, ya, dari surat-surat Rasul Paulus yang agak diragukan penulisannya sebagai penulisnya Rasul Paulus itu hanya surat kepada orang Ibrani. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dapat bacaan kedua tugas lektor, kalau tentang Ibrani bacanya bukan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani, bukan, tapi surat kepada orang Ibrani atau surat kepada jemaat di Ibrani. Nah, Mas, tema dari 1 Korintus kan gini, Paulus itu kan pergi mengunjungi Korintus, terus tinggal kalau nggak salah 1 tahun apa, saya lupa 1,5 bulan atau 1,5 tahun, lama lah dengan orang Korintus. Nah, Korintus itu kota besar, Bapak Ibu, kota pelabuhan. Karena kota pelabuhan, biasa ya, kalau misalnya di pelabuhan itu, kota yang dekat pantai biasanya besar. Apalagi pusat perdagangan dan pusat pertukaran budaya, sehingga banyak banyak kuil-kuil asing juga. Jadi Korintus. Nah, Paulus tinggal di Korintus untuk membina iman umat. Permasalahannya adalah setelah Paulus pergi, dia mendengar ada masalah-masalah. Ini makanya tema itu masalah-masalah jemaat dan Paulus itu memberikan pemecahannya. Nah, tanggal penulisannya tahun 55 atau 56. Artinya apa Bapak Ibu?
tanggal penulisan ini. Artinya Injil Markus pun belum ditulis. Gitu ya. Tanggal ini penting karena mau menunjukkan bahwa bahkan Injil pun belum ditulis. Markus kan sekitar tahun 60 65. Markus ya. Markus itu Injil paling tua Bapak Ibu. Nah, itulah mujizatnya itu adalah walaupun Paulus, Rasul Paulus tidak mengenal atau tidak membaca Markus atau Injil-Injil lain, tapi ajarannya tuh tidak ada yang berseberangan. Itu mujizat terbesar Bapak Ibu. Bahwa Paulus ini ajarannya memang bersumber dari Tuhan sendiri. Nanti dalam surat-surat Paulus Bapak Ibu, Paulus selalu menekankan bahwa saya ini utusan langsung dari Tuhan, tapi bukan dengan cara yang sombong ya. Tapi dia biasa menekankan gini, saya itu tidak layak. Kayak bacaan pertama hari ini ya. Bacaan pertama hari ini Paulus mengatakan, saya itu tidak layak, tetapi saya mendapatkan karunia yang besar. Tuhan tuh mengampuni saya. Gitu. Wah, makanya Paulus tuh selalu menggambarkan bahwa saya tuh rasul. Rasul langsung dari Tuhan. Tunggu sebentar, Bapak Ibu, saya tutup pintu ini di kamar saya ini dengan para frater juga ribut mereka, Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Aman. Sudah aman. Para frater suaranya bass semua, makanya berat. Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini menunjukkan bahwa meskipun Paulus tidak bersama para rasul, tapi ajarannya tuh selaras. Hebat, itu baru otentik bahwa dia itu rasul, benar-benar rasul. Ini masalah-masalah jemaat. Mari kita lihat pelan-pelan ya. Oh, ini belum belum saya ini. Tunggu sebentar, Ibu. Belum di full screen, Romo. Iya, saya full. Nah, ini latar belakang Korintus, sebuah kota kuno di Yunani, dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Ya, toh? Pada zaman itu kota Korintus menjadi eh kota yang angkuh secara intelek. Artinya mereka itu pertukaran dengan filsafat itu cepat, gitu ya. Tetapi karena ada banyak kuil-kuil, nah Bapak Ibu, kalau kuil-kuil bangsa asing itu biasanya ada namanya prostitusi suci, para pelacur bakti. Jadi mereka di kuil-kuil karena kalau pesta atau ibadah di kuil-kuil itu juga ada pesta seksnya. Gitu. Makanya Paulus ini benar-benar ingat Paulus itu dia mewartakan Injil itu, mewartakan Kristus itu kepada bangsa-bangsa asing, ke kota-kota yang ada banyak itu orang asing. Makanya pengikutnya banyak orang Yunani yang bertobat. Sedangkan kalau Santo Petrus lebih kepada Yerusalem, lebih kepada kaum uh, Yahudi gitu. Makanya pengikutnya nanti banyak orang Yahudi yang bertobat jadi Kristen. Sedangkan kalau Paulus tidak, Paulus nanti uh, uh, pengikutnya banyak yang orang Yunani yang jadi Kristen. Maka itu bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Nanti akan ditulis dalam 1 Korintus. Ini. Bersama Priscilla dan Aquila dan rombongan rasulnya sendiri, Paulus mendirikan jemaat di Korintus. Itu bisa dilihat di kisah para rasul. Perjalanan Paulus ada dalam kisah para rasul ya. Ternyata Lukas ini mencatat dengan sangat baik. Itu. Kebanyakan adalah orang bukan Yahudi. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda. Nah, untuk itu
Paulus mengirimkan surat 1 Korintus. Kemungkinan ada banyak surat lain. Nah, surat 1 Korintus ditulis selama 3 tahun pelayanannya, dalam 3 tahun pelayanan di Efesus. Jadi dari Korintus dia ke Efesus. Dia tinggal di Efesus. Itu. Setelah itu utusan dari jemaat Korintus menyampaikan sepucuk surat kepada Paulus yang mohon petunjuknya atas berbagai persoalan. Nah, 1 Korintus itu Paulus menanggapi uh, isi, menanggapi konflik-konflik yang terjadi gitu. Sehingga tujuannya adalah untuk membetulkan masalah yang serius. Seperti nanti akan saya jabarkan. Nanti ada lima masalah yang serius yang ditanggapi oleh Paulus kepada umat yang di Korintus. Nanti saya minta kita membuka-buka ini ya, Alkitab. Karena kalau kita membuka Alkitab, biasanya lihat judulnya itu membantu sekali Bapak Ibu. Sehingga kita tahu nanti sewaktu-waktu, karena ini kursus kan, Bapak Ibu nanti lihat lagi, lihat judul, oh iya ini penjelasannya seperti ini. Ini baru tujuan ya. Terus yang kedua, untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Paulus itu dia tampil itu memang sebagai seorang bapak. Artinya dia marah, dia kritik, tapi dia jawab itu pintar. Ada polanya Bapak Ibu. Pertama dia kasih, kan ada 5 masalah utama. Dia itu beritahu ini masalahnya. Masalahnya. Setelah itu apa kitab sucinya? Injil. Menurut dia gabungkan dengan menurut Yesus itu gini. Hebat kan, padahal dia baru ketemu Yesus 1 kali. Tapi nanti dia akan jawab, Bapak Ibu, dalam 1 Korintus nanti kasih terhadap sesama, kasih terhadap Tuhan menjadi jawaban atas segala-galanya. Tapi dengan sangat-sangat pintar, sangat-sangat cerdas. Ada skemanya Bapak Ibu. Bagaimana Paulus menjawab persoalan. Saya kira kita juga bisa pakai nanti sebagai acuan. Kan kita tidak tahu ya, suatu saat ada yang bertanya, ada yang konsultasi, saya loh masalah gini. Ketimbang kita langsung menghakimi, mending kita tunjukkan kalau kita jadi Tuhan Yesus, gimana? Apa respon kita? Kita belajar banyak dari Paulus. Benar ini. Hal yang sederhana, tapi nanti dia jawab dengan bagus. Orang tidak akan bisa tersinggung dengan jawaban Paulus. Hebatnya itu. Kalau misalnya kita tidak bijaksana, ketika orang bercerita masalah, kita menanggapi, nanti tambah seperti malah uh, menaburkan garam ke lukanya orang itu. Jadi perih. Itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini agak loncat sedikit. Misalnya kisah tentang Ayub. Iya, tahu ya, Nabi Ayub itu kan? Nabi kitab Ayub. Ayub itu dia sudah sengsara, sudah mati semua anak-anaknya, sudah miskin, dia kusta, istrinya malah suruh dia bunuh diri. Iya, kutuklah Tuhan dan dia sendiri. Terus 3 temannya datang. 3 temannya ini sebenarnya awalnya baik. Mereka 7 hari duduk di samping Ayub, duduk diam. Tapi mereka berubah menjadi teman yang tidak baik ketika mereka membuka mulut. Karena isinya apa? Menuduh, Ayub, kamu tuh salah. Kamu tuh nggak mungkin kamu nggak berdosa. Nggak mungkin kamu tuh innocent. Kamu tuh pasti begini. Atau nggak mungkin anak-anakmu tuh berdosa. Wah, itu sakit loh Bapak Ibu. Anak-anaknya tuh barusan meninggal loh. Terus digituin. Lihat ya. Itu bukannya mengobati luka, tapi menaburkan garam. Nah, Paulus ini beda. Paulus ini, Korintus, kamu sedang luka. Ini jawabannya. Dan itu tidak sampai menaburkan garam, tapi memberikan betadin. Perih sedikit tapi sembuh. Gitu ya. Nah, itu tujuannya. Nah, ini surat kirim Bapak Ibu bisa
bisa baca sendiri, ya kan? Baca sendiri, tapi intinya itu ada berapa di 1 Korintus, bahwa eh, pertama itu kalau coba Bapak Ibu lihat Korintus bab 1. 1 Korintus bab 1. Sudah. Bab 1 ayat 10. Itu. Bab 1 ayat 10. Itu judulnya, saya ini punya yang baru ya, yang terjemahan baru. Bapak Ibu kalau bisa mendapatkan terjemahan baru itu akan lebih bagus karena ada kata-kata yang penting yang berubah karena perjanjian baru yang ini, yang terjemahan baru itu terjemahannya lebih dekat dengan yang asli gitu. Bagus. Saya sendiri senang pakai yang baru juga ya. Nah, bab 1 ayat 10 itu judulnya perpecahan di dalam jemaat. Itu perpecahan di dalam jemaat nanti ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, dan aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Oh, ternyata Petrus itu rasul ya. Nah, terus seperti itu. Bagus, ada banyak pengajar, ada banyak pewarta Injil, tapi ternyata tidak bijak. Iya, orang-orang itu bilang, saya pengikutnya ini, saya pengikutnya ini. Gurumu itu tidak lebih hebat dari saya. Itu. Nah, terhadap ini, lalu nanti eh, apa Paulus itu jawab, jawab. Nah, solusinya nanti dia berikan eh, contoh. Misalnya di bab 4, lihat judulnya, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Terus rendahkanlah dirimu. Waduh, seperti itu. Dia bilang, kita banyak banyak pengikut, banyak orang yang berkarisma mengajar, tapi ingat, kita tuh satu gitu. Kristuslah segala-galanya. Maka itu kita harus sebagai komunitas. Nanti persoalan kedua kalau Bapak Ibu lihat eh, bab 6, ayo bab 6, bab 6 sampai 7 itu loh. Bab 6 itu mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Dan nanti di ayat 12 nasihat terhadap percabulan. Itu parah karena ada gini, bahkan ada anak, ada seseorang yang dia melakukan ini dalam kitab suci ya. Dengan siapa? Ibu tirinya. Terus ada orang juga, orang Kristen yang pergi ke kuil-kuil. Di kuil-kuil mereka juga bersama para itu pelacur kuil. Bahkan ada orang Kristen yang membenarkan diri, bilang, aduh nggak apa-apa, kita kan bebas di dalam Kristus. Wah, suci banget kan? Makanya hati-hati, kita tidak bisa pakai ayat-ayat suci untuk membenarkan perbuatan-perbuatan kita, Bapak Ibu ya. Tidak boleh. Nah, ternyata mereka juga pakai. Nah, pembelaan Paulus, dia bilang, kamu tahu nggak, Tuhan Yesus itu mengorbankan tubuhnya mati untuk kita. Maka itu, karena tubuh kita ini sebenarnya mati. Tidak terselamatkan, tapi Tuhan Yesus menghidupkan karena tubuhnya. Maka itu, kita harus memuji Tuhan dengan tubuh kita. Gitu. Jawabannya Paulus gitu. Bagus sekali. Terus nanti Bapak Ibu lihat halaman bab bab 8 itu ya. Persoalan pertama itu tentang perpecahan dalam komunitas, ya toh. Persoalan kedua tentang uh, uh, perilaku seksual, ya toh. Terus yang ketiga tentang makanan. Ternyata di Korintus tuh orang gini, ada orang Kristen, pengikut Kristus ya, pengikut Kristus, mereka itu
makan barang sajian, makan daging yang telah dipersembahkan di kuil-kuil. Terus mereka minta pendapat. Paulus, bagaimana ini? Apakah kami boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan? Saya kira ini juga menjawab kita ya, karena kita juga masyarakat terikat pada budaya ya. Kita juga kadang persembahan-persembahan kepada leluhur. Terus itu, ternyata waktu itu juga ada. Boleh nggak dimakan? Terus Paulus ini bijak sekali jawabnya. Dia tuh gini, gini aja. Kamu makan, tapi gini, kalau sampai menimbulkan skandal, jangan makan. Misalnya gini, orang lain melihat, waduh, orang Katolik itu, pengikut Kristiani itu, mereka itu makan makan barang sajian dari agama lain. Berarti nggak apa-apa. Kita bisa menjadi Katolik, tapi kita juga bisa menjadi anggota kuil lain, gitu. Nah, ke eh, nasihat Rasul Paulus, kalau sampai kita membuat skandal gitu, sebaiknya jangan dimakan. Bukan karena itu jelek, tapi biar biar kita menyelamatkan iman orang. Tapi kata Paulus, yang penting itu adalah kasih. Artinya apa? Kita kan tidak mau buat skandal terhadap orang-orang yang masih baru itu loh. Orang baru bertumbuh. Karena kasih terhadap dia, ya jangan makan. Tapi menurut Paulus, kalau dalam kita, daging itu kan cuma daging, ciptaan Tuhan. Kalau kamu makan ya makan, tapi bukan sebagai bahan persembahan. Tapi ya kita makan karena itu cuma daging gitu. Gak apa-apa. Ya, jawabannya bagus sekali. Prinsipnya tetap kasih. Prinsipnya adalah kita boleh makan, tapi kita juga harus jangan sampai skandal orang ya, gitu. Itu di dalam kehidupan sehari-hari juga bagus ya. Itu berbeda sekali dengan orang yang menggunakan ayat-ayat untuk membenarkan dirinya, kayak di masalah seksual tadi itulah. Iya, seperti itu. Itu yang ketiga kan, pertama tadi tentang perpecahan, yang kedua tentang eh, tentang moral itu, seksual, integritas, dan yang ketiga tentang makanan. Terus nanti bab 11 kita lihat bab 11 bab 11 sampai 14, lihat itu itu tentang pertemuan pada hari Minggu. Ternyata bermasalah juga Bapak Ibu. Pertemuan pada hari Minggu. Yang pertama, orang pergi pertemuan itu, pergi doa, pergi ke gereja mereka itu, tapi kayak fashion show. Semuanya pamer. Yang kaya pamer dengan perhiasannya. Itu permasalahannya. Kalau sekarang nggak terlalu kelihatan, tapi pada zaman dulu, kalau kaya tuh kaya sekali, macam-macam. Maka itu Paulus bilang, oh tidak, tidak boleh seperti itu. Karena apa? Mengganggu orang lain. Dan kita tuh datang untuk bersatu dengan yang lain, iya toh? Gitu. Terus ada lagi permasalahan lain. Permasalahan lain itu, misalnya itu eh, ayat 17, 17 itu ke bawah ada kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan Tuhan. Salah satunya itu dengan itu ada orang yang merasa dikaruniai, dia ketika pertemuan tiba-tiba berbahasa roh. Padahal misa hari Minggu, terus ada yang tiba-tiba karena dia bisa mempunyai karunia berbicara, berkhotbah, orang lagi doa, dia langsung berkhotbah. Itu. Ada yang tiba-tiba langsung angkat tangan, langsung bertanya. Jadi kacau, kacau. Paulus tidak menyalahkan orang berbahasa roh atau yang bisa mengajar. Tapi Paulus menekankan apa? Ingat,
ada pengendalian diri. Jangan sampai karunia-karunia yang didapat itu menjadi halangan gitu. Karena orang itu mau berdoa, imbasnya apa? Yang bisa berbahasa roh nanti bertengkar dengan yang suka debat, yang suka debat nanti bertengkar dengan yang bisa khotbah. Solusinya Paulus itu bilang, lihat ya, bab 12 ayat 13 itu, lihat. Bab 12 ayat 12. Judulnya apa? Banyak anggota tapi satu tubuh. Gitu. Kita punya banyak karunia, tapi ingat, Tuhan Yesus adalah kepalanya. Itu. Jadi orang yang tidak suka dengan orang yang tidak berbahasa roh, tidak bisa mengatakan, aduh, yang berbahasa roh itu salah. Orang yang bisa berbahasa roh tidak mengatakan, yang paling penting adalah bahasa roh. Sedangkan yang pengajar itu nggak penting. Bukan gitu. Tuhan Yesus bilang, Paulus bilang, itu karunia. Tapi ingat, jangan sampai karunia-karunia itu mengaburkan mengaburkan Tuhan yang hadir dalam misa pertemuan gitu. Makanya kita di dalam Katolik, meskipun Anda misalnya bergaya karismatik atau bergaya TC atau bergaya apa saja misalnya lagu-lagunya dan lain-lain, tapi tetap ada kekusyukan. Iya toh? Kekusyukan misalnya ada yang tetap. Kita mau karunia apa, tapi ketika konsekrasi ya seperti itu. Semuanya hening. Iya toh? Mengarahkan itu. Jadi kita gereja Katolik contoh yang baik ya. Tidak berat pada satu titik. Gitu. Tapi kita mempunyai banyak karunia Roh Kudus dan kita mengakui. Makanya beberapa hari lalu itu kan saya beri rekoleksi untuk rumpun sumber saya dengan para frater itu. Nah itu saya senang sekali ya. Orang bisa guyup ya. Ada banyak kategori kelompok kategorial di bawah rumpun sumber. Tapi ketika mainnya, iya kan, dengan Bu Eda gitu kan. Nah, tapi saat mainnya semuanya kayak rukun, guyup. Frater-frater juga, waduh senang sekali. Saya ajak beberapa frater, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Kak ADV mau mau main-main itu ya, bilang saya ya, nanti saya kerahkan frater saya biar kita nanti main-main bersama. Ya, tak. Nah, itu permasalahan keempat, Bapak Ibu, iya toh? Yang pertama tadi tentang perpecahan, iya kan? Aliran-aliran. Yang kedua tentang uh, uh, hidup seks yang benar. Terus yang ketiga tentang makanan berhala. Yang keempat tentang perkumpulan-perkumpulan. Itu di bab 13 nanti Paulus menekankan kasih. Kita tahu ya, kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Itu tuh untuk ini, kamu loh, untuk mengatasi. Kalau dalam seks yang benar, kamu kasih jawabannya. Gitu, artinya ada kasih yang benar dari Tuhan. Ini menarik sekali karena nanti minggu depan saya beri ini ada konferensi untuk anak OMK tentang jatuh cinta. Jatuh cinta dalam kitab suci. Wah, itu nanti seru itu. Kasih itu benar-benar bagus itu. Nanti bab 14 lihat. Ayo kita lihat uh, 1 Korintus bab 14 judulnya sekali lagi tentang karunia Roh Kudus. Terus pengaturan dalam jemaat. Itu baru permasalahan yang berikutnya dalam 1 Korintus itu bab 15. Lihat, bab 15. Bab 15 itu tentang kebangkitan. Nah, ternyata ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu yang bilang, kita mengikuti Yesus, tapi kebangkitan tuh nggak nyata kok. Gitu. Wah, itu nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu, agama Katolik tidak bisa lepas dari kebangkitan. Mengapa?
Karena kalau Tuhan mati tidak bangkit, itu sia-sia. Nah, itu Rasul Paulus yang mengatakan, bukan Romo Dimas, Bapak Ibu. Rasul Paulus loh. Bilang, kalau kita tidak dibangkit, kalau misalnya Kristus, ngapain dia datang dari atas, terus mati, nggak bangkit. Kalau nggak bangkit, itu sia-sia. Karena Kristus bangkit, makanya kita mendapat jaminan bahwa kita akan dibangkitkan. Ternyata Bapak Ibu, itu permasalahan nanti berapa ratus tahun tuh Bapak Ibu. Ada yang fitnah. Fitnah banyak. Ada Injil-Injil palsu yang mengatakan gini, oh ketika Yesus disalibkan, itu ternyata bukan Yesus. Tiba-tiba itu adalah pura-pura Yesus. Yang sebenarnya itu Yudas Iskariot. Ada yang mengatakan demikian. Yesusnya kabur. Bahkan di dalam Injil sendiri, ketika Yesus meninggal, dikuburkan ya, toh, terus kan penjaga-penjaga menjaga, menjaga. Biar apa? Jangan sampai para rasul ini mengarang-arang cerita bahwa Yesus bangkit. Ternyata benar, Yesus bangkit. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti baru yang terakhir juga ini bab 16, bab 16 ini penting ini. Bab 16 nanti itu uh, ini Bapak Ibu, bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Jadi Paulus tuh punya kebiasaan yaitu ketika dia datang misalnya ke Galatia, ke Efesus, dia tuh selalu minta sumbangan dikirimkan langsung kepada jemaat di Yerusalem. Karena di Yerusalem waktu itu banyak umat Kristen yang masih tertindas. Karena mereka menjadi pengikut Kristus, artinya apa? Mereka tidak bisa dapat pekerjaan. Mereka jadi miskin, tapi mereka beriman. Makanya Paulus selalu minta sumbangan untuk dikirimkan ke Yerusalem. Tapi ternyata setelah ini Paulus meninggalkan Korintus, ternyata orang malah menuduh Paulus. Bilang, aduh, kami yang kerja, kalian yang menghabiskan uang. Nah itu, makanya Korintus tidak mengirimkan uang sama sekali. Bapak Ibu itu ya ingat ya, kalau kolekte kita itu bukan masuk ke kantong Romo Bapak Ibu, tetapi di gereja nanti ada pembagian-pembagian yang akan juga berguna untuk gereja-gereja yang masih berjuang ya di pedalaman dan lain-lain. Nah, itu Bapak Ibu. Itu di 1 Korintus. Seperti itu survei. Antar Bapak Ibu baca sendiri. Saya tidak baca dari slide Bapak Ibu ya. Itu nanti Bapak Ibu kalau mau mendalami silahkan. Silahkan. Ciri khas kita sudah lihat tadi menangani berbagai masalah dan perkara di Korintus. Secara menyeluruh ditekankan kesatuan jemaat lokal sebagai tubuh Kristus. Nah, fokus yang ada pembahasan tentang perpecahan, perjamuan kudus, karunia-karunia rohani. Penting ini. Perpecahan tadi itu tentang pengikut-pengikut loh, Bapak Ibu. Apolos, pengikutnya Petrus, pengikutnya Paulus. Terus perjamuan kudus, orang benar-benar datang ke gereja. Waktu itu tuh untuk fashion show atau fokus pada perjamuan kudus. Terus pada karunia-karunia rohani, ada orang mendapatkan karunia-karunia ini, tapi pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Gitu. Bayangkan saja kalau misalnya Bapak Ibu misa, konsekrasi, terus ada yang berteriak, berkhotbah. Mengganggu. Gitu. Bukan Paulus menyalahkan karunia-karunia rohani, tidak. Tapi ingat, dalam kasih ada namanya penguasaan diri. Iya, iya, penguasaan diri, kelemah lembutan, kayak gitu. Segala karunia Roh Kudus itu baik ya, membantu kita, tapi tetap harus ada penguasaan diri. Nah itu, ini bisa dibaca sendiri, sudah saya
jelaskan. Nanti kita akan kembali kalau ada pertanyaan. Sekarang kita ke yang 2 Korintus. Ini saya berikan juga garis besar 1 Korintus. Bapak Ibu bisa nanti baca ya, secara umum yang seperti saya sudah ini loh, masalah persinahan, disiplin dalam gereja, terus masalah kejahatan seksual. Nah, itu. Ini kitab suci loh Bapak Ibu. Artinya zaman itu, bahkan zaman perjanjian lama sama. Permasalahannya sama dengan sekarang. Ini kemerdekaan Kristen, makanan yang dipersembahkan, makanan tadi, percaya diri yang berlebihan. Ah, percaya diri yang berlebihan yang bilang, oh nggak apa-apa, kita berdosa saja. Kita kan sudah diselamatkan Tuhan, kita kan merdeka. Waduh, itu salah itu. Itu salah. Kita juga tidak bisa berpikir, oh nggak apa-apa, berdosa saja, nanti kan ada pengakuan dosa. Tidak bisa itu. Kalau hidup baik, hidup baik. Masalah pengakuan dosa atau tidak, itu tuh rahmat yang ditambahkan. Ibadat bersama, tudung kepala wanita dalam jemaat, mengikuti perjamuan Tuhan, karunia rohani, ya toh? Tentang itu. Terus tentang kebangkitan tadi, ada orang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Terus responnya ada, ya. Sekarang 2 Korintus, mari. Penulisnya Paulus, temanya kemuliaan melalui penderitaan. Konteksnya jadi begini Bapak Ibu. Konteksnya itu adalah Paulus ternyata tidak terlalu dihormati. Setelah dia menegur, ada yang bertobat, namun ada yang tidak bertobat. Dan dia tidak dihormati. Orang mulai mempertanyakan, kamu itu loh benar-benar dari Tuhan apa enggak sih? Atau kamu itu rasul palsu? Tanggal penulisan masih di dalam tahun-tahun sekitar 55 sampai 56. Itu ya. Ternyata gereja di Korintus ini kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditaburkan, ya toh, ternyata mereka termasuk benih yang ditaburkan awalnya tumbuh senang sorak-sorai tapi karena akarnya tidak kuat, kena terpaan sedikit sudah langsung. Bahkan mereka sampai dalam tanda kutip memfitnah ya, memfitnah pribadi, ini menyerang pribadi ini, pribadi Paulus itu. Ini Paulus dan jemaat itu sering berhubungan ya, lihat ya latar belakang. Setelah beberapa kali berhubungan, maka ya Paulus menulis surat dari Efesus, terus menyeberangi laut menuju Korintus untuk menangani kunjungan ini di antara 1 dan 2 Korintus. Jadi setelah dia menulis surat, dia datang ke Korintus membenarkan, iya. Tetapi kunjungan itu tidak menyenangkan karena mereka tidak terlalu menerima Paulus. Gitu. Bahkan dia apa? Sakit Bapak Ibu ya. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk kebahagiaan, pertumbuhan iman, tiba-tiba tiba-tiba orang itu ya sudah nggak bisa. Orang itu uh, bahkan menyerang pribadi. Itu yang ada. Maka itu Paulus um, uh, mengatakan nanti dalam 2 Korintus, kunjungan saya itu menjadi kunjungan yang menyakitkan, penuh dengan air mata. Gitu. Setelah kunjungan ini, ada laporan disampaikan pada Paulus di Efesus bahwa penentang di Korintus itu masih menyerang ini pribadinya dan wewenang rasulinya. Makanya nanti dia mengatakan, saya tuh ambasadornya Kristus loh. Ambasador itu duta besar. Duta besar. Terus orang Korintus malah, oh, kalau kamu duta besar, tunjukkan suratmu. Surat pernyataan dirimu itu apa? Maksudnya surat itu begini Bapak Ibu. Ketika bangsa Romawi dia mengutus mengutus apa namanya? Uh, mengutus utusan
ke daerah jajahannya, pasti diberikan surat rekomendasi bahwa ini benar utusan saya. Nah, karena Paulus mengaku diri, saya loh utusan Tuhan, saya loh datang dari Tuhan, gitu. Terus orang Korintus bilang, loh, kalau kamu datang dari Tuhan, mana suratnya? Apa buktinya? Nanti Paulus jawab, buktinya ya kamu. Maksudnya hasilnya adalah kamu. Itu tidak perlu lagi surat-surat. Kamu percaya, itulah tandanya. Itulah buah-buahnya. Ya, itulah buah-buahnya. Kalau kamu tidak percaya, yo, berarti saya palsu. Tapi karena kamu sempat percaya dulu, buktinya bahwa apa? Kamu percaya bahwa saya berasal dari Tuhan. Ini sama seperti orang Farisi yang membenci Yesus ya. Selalu minta apa buktinya, apa tandanya. Terus Tuhan Yesus bilang, loh, kenapa kamu harus minta tanda? Saya di sini loh. Gitu loh. Saya tuh tanda yang asli bahwa Tuhan beserta kita. Kamu ngapain minta tanda-tanda gitu? Itu sama seperti kalau misalnya eh, saya kampanye, misalnya saya caleg, ya toh, saya kampanye sambil membagikan foto saya, bilang sama ini loh betul-betul saya. Ngapain? Kamu loh sudah lihat saya. Nah itu. Nah, tujuannya dua Korintus ini, surat ini ditujukan pada tiga golongan di Korintus. Pertama, ia mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapak rohani. Artinya, ada orang Korintus yang percaya, makanya bilang, kamu tetap dalam kepercayaanmu. Itu menyenangkan sekali. Terus yang kedua, ia menulis untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentang dia. Rasul-rasul palsu, waduh, tambah Bapak Ibu. Makanya eh, saya saya itu Bapak Ibu ya, saya pernah ikut satu pertemuan pertemuan dengan pokoknya pertemuan dengan para pemimpin gereja. Saya datang, saya pakai baju hitam-hitam, saya minder sendiri Bapak Ibu. Ternyata yang lain pemimpin gereja lain itu, waduh, ganteng-ganteng sama cantik-cantik Bapak Ibu. Ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Celana-celananya yang apa namanya eh, robek-robek gimana gitu. Padahal lebih tua dari saya gitu. Tapi bagaimana untuk menarik anak muda gitu kan? Waduh, cantik-cantik semua, ganteng-ganteng. Saya juga minder ya waktu itu. Pakai saya menyembunyikan diri, pakai topeng dulu. Tetapi itu ternyata tidak zaman itu. Itu mereka ini ya, pastor-pastor mega church ya, mega church. Aneh-aneh. Apa? Lebih tua dari saya Bapak Ibu, tapi misalnya rambutnya diginiin, mohak ada. Tidak menganggap mereka jelek, hanya saya mungkin terlalu naif ya pada saat itu, terus pas saya lihat, oh iya, ada ya seperti ini ya. Gitu. Nah, itu Paulus menentang rasul yang parlente. Mereka kaya-kaya, ganteng-ganteng gitu. Terus mengejek Paulus, apa itu? Dia nggak bisa khotbah. Gitu. Ia juga menulis untuk menegur para minoritas dalam jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus. Dengan itu, Paulus tuh menunjukkan bahwa saya tuh benar-benar rasul. Gitu. Intinya seperti itu. Kamu percaya kepada saya saja karena saya membawa Tuhan. Nah, itu. Nanti akan kita bahas bersama dalam pertanyaan itu tentang makna salam ya. Salam, karena salam itu pernah dijelaskan di pengantar surat-surat Paulus, kata dari uh, Paulus. Saya tadi sempat melihat kolom komentar, ada yang buat komentar bagus sekali tentang salam. Nanti akan saya bahas, diingatkan lagi. Ini biar tidak flow-nya tidak rusak. Itu. Jadi saya langsung ini Bapak Ibu.
bisa baca sendiri. Terus, eh, nah, dalam 2 Korintus, kita lihat, ayo kita buka kitab suci, 2 Korintus. 2 Korintus, terus ya, bab 1 ayat, eh kita di itu aja. Nah ini, bab 1, bab 2 ayat 5. Harus diampuni orang yang bersalah. Jadi Paulus bagus. Dia datang, dia menulis surat bukan untuk menghakimi, tetapi bilang, ayo, kamu fitnah saya ampuni. Mari kita bersama-sama mengikuti Kristus. Intinya seperti itu. Terus nanti ada, eh, pelayan-pelayan perjanjian yang baru, bab 3. Mari kita lihat bersama bab 3 ayat 1. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Itu isinya gini. Orang Korintus tidak percaya kepada Paulus, ya toh? Terus mereka bilang, Paulus, kalau kamu betul-betul dari Tuhan, apa buktinya? Mereka minta letter of recommendation. Jadi surat rekomendasinya itu apa, Paulus? Bahwa kuasa yang kamu mengajar itu benar. Di situ Paulus langsung bilang bahwa saya itu dari Tuhan, gitu. Kamu lah surat rekomendasi itu. Kamu bukti yang nyata bahwa Roh Kudus bekerja. Terus nanti itu persoalan persoalan lihat bab 6 itu Paulus dalam pelayanannya. Paulus tuh ingin menunjukkan bahwa dia tuh benar-benar ya, benar-benar. Terus nanti, eh, mulai bab 8 tuh. Nah, iya, mulai nanti bab 8. Bab 8 tentang kemurahan hati yang terlupakan. Artinya apa? Itu, eh, orang Korintus ternyata tidak mau memberi derma kepada orang yang miskin. Paulus bilang tidak, tidak boleh. Kamu tuh harus ada kemurahan hati. Karena apa? Kamu tuh telah mendapat berkat dari Tuhan. Kamu cukup. Dan salah satu yang Tuhan ajarkan adalah tentang kemurahan hati, yaitu memberi bantuan kepada umat Kristen Yahudi di Yerusalem yang miskin-miskin. Karena sebelumnya, kayak umat di Korintus, di Galatia, di Makedonia, mereka itu membantu, gitu. Hebat. Dia apa ya, cocok jadi seksi dana, Bapak Ibu ya. Seksi dana. Tapi Paulus selalu minta, kamu kirim sendiri untuk orang-orang. Menjadi seorang Kristen adalah harus menjadi murah hati. Itu di bab 8, lihat ya. Pelayanan kasih, mulai dia retorikanya, dia mulai dari situ. Pelayanan kasih itu apa, gitu kan. Misalnya dia sebut Makedonia itu. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sukses, mereka beriman, tapi mereka juga ada tindakan nyata, yaitu mengirimkan kolekte. Nanti setelah itu bab 9, Bapak Ibu, lihat judulnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Mulai dia masuk seksi dana, ya toh. Maka itu Bapak Ibu kalau mau berhasil misalnya ditugaskan seksi dana harus baca 2 Korintus ya, 2 Korintus. Terus yang ketiga, memberi dengan sukacita itu membawa berkat, gitu. Itu tentang dana. Terus nanti bab 10 itu mulai tuh. 10 itu mulai sikap Paulus. Terus bab 10 ayat 12 pendapat Paulus tentang dirinya. Terus nanti bab 11 Paulus tidak mementingkan diri. Iya toh? Ini coba Bapak Ibu lihat bab 11 ayat 5. Ayo. Bab 11 ayat 5. Itu Paulus mengatakan, namun
menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang dari rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Dia bandingkan, karena kan orang-orang bilang tuh rasul-rasul super, Bapak Ibu. Rasul-rasul super itu tandingannya Paulus. Gitu. Mereka bilang Paulus lebih lebih rendah dari mereka. Nah, Paulus ini agak agak mempromosikan diri, tapi bukan sombong ya. Dia mengatakan kalau Paulus rasul-rasul itu mengerti kitab suci, ahli kitab Yahudi, saya loh orang Farisi, saya loh menghafal seluruh isi Alkitab. Terus kalau misalnya bilang, oh rasul-rasul yang super itu pengetahuan tentang Yesus itu lebih besar. Paulus mengatakan, loh, saya loh mendapatkan penampakan, menghabiskan waktu dan mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus yang bangkit. Saya lo ketemu secara langsung, gitu. Wah, dia ini apa namanya? Uh, terus ini Rasul Paulus mengatakan itu kalau nggak salah di bab 12 ya, bab 12 ayat 11 ya. Tunggu sebentar. Ya, pokoknya ada yang dia katakan bahwa rasul-rasul super itu meminta uang, ada tarifnya, mewartakan. Tapi si Paulus bilang, saya loh nggak pernah minta kamu uang untuk diri saya. Saya miskin, tapi saya kerja. Dia buat tenda ya. Paulus itu dia seharian itu dia buat tenda untuk tenda dari kulit. Pekerjaan tangan yang biasa. Bahkan dia katakan, justru karena begitu saya memberikan diri seutuhnya. Gitu. Nah, tapi Paulus tuh bagusnya kalau Bapak Ibu lihat bab bab 11 ayat 30 itu saya baca ya. Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Artinya apa? Saya loh punya kualitas-kualitas yang bagus, tapi itu tuh bukan alasan saya tuh menyombongkan diri. Saya tuh justru bermegah, bangga itu kalau saya lemah. Karena ketika orang lemah bisa mendapat karunia. Lihat ya, Paulus itu dia tuh tidak menyombongkan diri, tapi dia rendah hati. Karena dari situlah pusat perhatian bukan pada dirinya, bukan pada penampilannya, tapi pada Kristus. Mungkin saya pernah bilang ke Bapak Ibu, tapi kalau saya pribadi saya suka dengan filosofi atau dari kata ini. Kalau berkat, kalau dalam bahasa Ibrani itu kan BRK, tulisnya BRK, bacanya berek, ya kan? Berek atau barak itu artinya berkat. Karena kita dekat dengan Malaysia atau bahasa Arab, ya toh, bahasa Arab, Yunani, orang Ibrani juga, bahasa Ibrani juga dekat dengan bahasa Arab, itu ada namanya kata berkah, ya toh, berkah. Tapi kata BRK, barak itu dalam bahasa Ibrani memiliki arti yang lain, yaitu lutut. Artinya apa? Orang yang bisa menerima berkat adalah orang yang berlutut. Artinya, hanya orang yang rendah hati, dia bisa tahu bahwa ini berkat Tuhan. Sedikit, sekecil apapun yang dia dapat, dia bisa lihat bahwa ini berkat Tuhan. Tapi kalau orang yang tinggi hati, walaupun Tuhan sudah beri banyak berkat, tapi karena dia tinggi hati, dia selalu bilang, ini usaha saya, ini usaha saya, ini usaha saya. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu ya. eh, Paulus mau mengatakan justru karena saya lemah, makanya saya kuat. Karena apa? Tuhan yang megah, dia menjadi kuat ketika dia menunjukkan bahwa dia memiliki cinta yang kuat kepada kita ketika dia mati di kayu salib. Saya kira itu uh, inti dari 1 Korintus dan 2 Korintus. Saya serahkan kepada Bapak Andrea siapa tahu untuk memimpin kita dalam diskusi. Silakan, Pak. Baik, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Romo, tadi Romo menyinggung masalah salam. Ini saya bacakan pertanyaannya dari Pak Rudi, Romo. Oh ya, Romo, salam 1 Korintus.
1 Korintus 16 ayat 19 sampai 20 dan 21. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priska, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan Ya. tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Rupanya kata salam mempunyai makna yang sangat dalam. Seperti apa? Seperti apakah bentuk salam yang dimaksud dengan Paulus pada era zaman itu dan bagaimana dengan era saat ini, Romo? Terima kasih. Iya, kata salam kalau bahasa Ibrani-nya apa? Atau Bapak Ibu tahu? Bukan? Shalom. Yang iya, Pak Andreas ini saya belum beri hadiah kok sudah dijawab ya. Gitu, Iya Romo. loh, ada hadiahnya nanti ya. Nah itu katanya shalom, iya loh. Shalom itu artinya salam. Nah, shalom itu juga artinya apa? Bukan sekedar shalom, tapi apa? Damai. Damai. Itu shalom. Makanya ketika kita bilang shalom, itu salam atau damai gitu. Damai. Makanya kalau misalnya damai bersama bahasa Aramnya atau bahasa Ibrani itu shalom lekha. Kalau kita bahasa bahasa Arabnya itu ada apa? Assalamu alaikum. Assalam itu salam atau damai. Mualaikum. Kum itu kamu. Salam bersamamu. Damai bersamamu. Maka itu ketika Tuhan Yesus juga ya, ketika dia setelah bangkit, setiap kali menampakkan diri kepada para murid ya toh, dia selalu mengatakan apa? Shalom lekha, damai atau salam bersama, damai sejahtera bersamamu. Coba Bapak Ibu lihat, ketika dia dia menampakkan diri kepada para murid, pasti dia bicara gitu. Terus apa maknanya? Menarik sekali Bapak Ibu. Shalom, shalom, ya toh. Memang kitab suci Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Itu Irene. Makanya kalau misalnya ada nama Ireneus, ya toh, Iren itu namanya artinya salam, apa namanya damai, salam atau damai, damai Kristus. Nah, menarik sekali pada zaman para rasul mereka masih mengatakan shalom, shalom. Nah, shalom selain arti katanya damai juga berarti apa? Lengkap atau utuh. Misalnya orang membangun rumah ya toh, dia pasang 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 bata. Bata setelah batanya lengkap semua baru dia bilang shalom. Artinya wah, sudah utuh. Itu Salomo ketika membangun bait suci terakhir batanya lengkap, wah shalom. Artinya utuh. Atau enggak ini juga ketika misalnya penggembala ketika menggembalakan domba pada sore hari dia kumpul semua domba kan, terus dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah lengkap, dia akan berkata shalom, artinya sudah lengkap, utuh gitu. Makanya Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus memberi perumpamaan tentang domba yang hilang, ya ada 101 hilang, loh Tuhan Yesus kok mencari yang satu, meninggalkan yang 99, mengapa? Karena dia belum shalom. Begitu juga, makanya ketika dia sudah lengkap, dia senang sekali karena sudah shalom, artinya lengkap utuh. Begitu pula Bapak Ibu. Ini menurut saya ya Bapak Ibu ya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan shalom ketika ketika setelah kebangkitan, ketika dia menampakkan diri? Karena apa? Walaupun para rasul di situ belum lengkap dan dengan kehadirannya menjadi lengkap. Itu kehadirannya menjadi lengkap. Kenapa Tuhan Yesus kok boro-boro yang di Emmaus
dia menampakkan diri biar kembali lagi. Bagi Tuhan Yesus, kalau ada murid yang meninggalkan, kawanannya belum lengkap, belum ada damai. Gitu. Makanya bagus ketika Rasul Paulus memakai kata salam, shalom, entah dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, tapi saya yakin dia memaksudkan bahasa Ibrani. Artinya apa? Kamu sebenarnya dengan dosa-dosamu itu belum lengkap, tapi mari kita menjadi lengkap, menjadi utuh. Makanya surat Rasul Paulus biasanya didahulukan kepada salam dari Paulus kepada siapa. Setelah itu diucapkan apa namanya, dilanjutkan dengan apa? Kasih karunia. Ada kasih karunia, ucapan syukur. Bapak Ibu bisa lihat itu ada ucapan syukur. Nah, lihat coba di surat Paulus yang kedua, 2 Korintus. Setelah salam, ya kan? Salam dari Paulus Rasul Kristus kepada jemaat ini. Anugerah dan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah shalom. Anugerah itu apa? Berek yang saya bilang BRK, berkat dan shalom dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bagus. Setelah itu diikuti dengan apa? Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa. Gitu. Sebagian besar seperti itu. Gitu. Begitu ya Pak ya. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Eh, Romo, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat langsung tuliskan di kolom chat, nanti saya akan bacakan ke Romo. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Romo. Romo, saya tadi sedikit tergelitik dengan masalah pengumpulan uang untuk jemaat di Ya, Yerusalem dari Romo. Jadi ya, berarti memang pada zaman itu, Romo, mungkin di jemaat-jemaat di kota-kota lain, apakah mereka juga melakukan hal yang sama, Romo? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa kenapa ke Yerusalem? Itu, Romo, maksud saya. iya, Terima kasih, Romo. benar. Iya, Bapak. eh, Pertama, iya Bapak. Yang apa kota-kota yang dikunjungi Paulus, mereka mengirimkan Makedonia, Galatia, dan itu kota-kota pagan atau kota-kota yang sedikit orang Yahudi. Karena di kota-kota itu kebebasan beragama lebih bagus. Sedangkan kalau di Yerusalem sendiri, para pengikut Kristus mendapatkan diskriminasi Bapak Ibu. Karena mereka pengikut Kristus, jadi kayak gini loh, waktu zaman Yesus, mereka menjadi musuhnya orang Farisi kan, ya toh? Para pemimpin Yahudi. Sedangkan Yerusalem adalah pusatnya Yahudi. Iya toh? Maka itu setelah kematian Yesus, apalagi dengan kabar kebangkitan, mereka makin ditindas lagi. Sehingga orang Kristen, orang pengikut Kristus di Yerusalem itu miskin-miskin semua. Sedangkan kayak Galatia, Efesus, itu terus di Asia Minor, gitu kan. Mereka selalu mengirimkan. Korintus ini yang sombong waktu itu. Karena apa? Mereka dipengaruhi sama, kan gini Bapak Ibu, namanya kalau kolektor, kalau misalnya para rasul-rasul super itu, mereka kan daripada kamu kirim sana, mending bayar saya. Gitu. Gitu. Seperti itu Bapak ya. Yang lain juga mengirimkan, membantu umat yang miskin di Yerusalem. Karena ketika orang ditindas, tidak ada lahan pekerjaan. Baik, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Eh, Ya, Sebentar saya cek di chat, Romo. Mungkin ya. Saya tambahkan sedikit Bapak ya. Ini Bapak Ibu, kalau misalnya gereja-gereja di kota, walaupun bilang, waduh, paroki saya paroki paling miskin, itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi ingat, ada banyak gereja-gereja di pedalaman. Gereja-gereja di pedalaman yang
yang tidak bisa, Bapak Ibu. Bayangkan gini, Bapak Ibu, saya pernah tugas waktu itu frater pastoral di daerah di Sumatera, di pedalaman. Itu stasinya tuh ada 30, Bapak Ibu. Stasinya 30. Ada yang kita naik motor 2 jam, terus motor di rantai di pohon, terus kita jalan kaki 9 jam untuk mendapatkan umat. Dan umat yang hadir tidak banyak, Bapak Ibu. 7 orang, 10 orang, kadang 5 orang. Itu. Dan kita bayangkan saja, bensin sama tenaga dan lain-lain itu harganya berapa. Kolektornya cuma 7.000. Jadi gereja kita sistem keuangannya itu adalah keterpusatan. Sehingga kita bisa membantu mereka yang tidak mampu. Atau enggak, banyak Bapak Ibu, gereja itu bukan di Jawa saja Bapak Ibu. Di Kalimantan, di di Sumatera, di Papua, itu dekat-dekat dengan kita saja. Ada gereja di namanya Tanjung Balai Bapak Ibu. Tanjung Balai itu di Sumatera Utara sana. Itu stasinya banyak Bapak Ibu. Kalau ke stasi itu ada yang pakai kapal boat. Iya kan? Waktu itu sewa kapal boatnya saja itu 3 juta Bapak Ibu. Sedangkan umat situ miskin, kolektornya 10.000. Cari yang 2.990.000 itu dari mana? Maka itu kolektor itu sangat membantu karena keterpusatan. Ya, Seperti itu, Bapak Ibu. Eh, Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Romo, saya ada tanya sedikit, Romo, tentang masalah 1 Korintus 13, Romo. Di oke. mana di situ Rasul Paulus menjelaskan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Dan jelas-jelas bahwa Rasul Paulus mengatakan yang terbesar adalah kasih. Nah, dalam hal ini untuk penerapan kita sehari-hari, Romo, untuk karena iman itu adalah dasar kita kan Bapak ya, Ya, dasar kita, dan kemudian kita bisa wujudkan mungkin dengan pengharapan kita. Dan tapi di situ disebutkan bahwa yang terbesar adalah kasih, ya, ya, seperti itu Romo. ya, Terima kasih Romo. ya. Terima kasih, Bapak. Saya juga merefleksikan hal ini. Nah, kalau kita lihat yang paling sederhana, Bapak ya, iman itu kepada siapa, Pak? Tuhan. Pada Iya, kan? Tuhan. Ke Betul. atas. Benar? Pengharapan kepada siapa, Pak? Kepada Tuhan juga Romo. Tuhan. Sedangkan kasih kepada siapa? Kepada Tuhan Tuhan dan dan sesama. Bahkan bukan sekedar sesama, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Sehingga mau dikatakan secara sederhana, kalau kita beriman harus berbuah di dalam kasih juga. Kita berharap harus buah dalam kasih. Jangan sampai kita saleh beriman dan berharap kepada Tuhan, tapi kita galak terhadap sesama, tidak membantu sesama. Ya, Pak Figo. Karena kasih itu sangat real. Kalau berharap tuh apa ya, vertikal kan? Kita kan tidak bilang, jangan berharap kepada manusia. Iya toh? Tidak bisa kita berharap pada manusia karena manusia tidak setia, tapi Tuhan yang selalu setia. Maka itu ajaran Tuhan sangat sangat real ya. Dan Santo Paulus ini dia bisa menunjukkan bahwa ini loh ajaran Tuhan yang benar. Selalu sinkron. Dan Bapak Ibu, ini cuma pertanyaan, mungkin pernah saya tanyakan. Tapi kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh? Ayo Bapak Ibu. Kira-kira kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh? Adalah hal yang sulit sekali. Mengasihi sesama saja sulit. Kita boleh punya banyak jawaban Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu punya banyak jawaban. Kalau dari saya, kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh, berdoa bagi kita yang menganiaya kita? Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Jawabannya apa? Karena musuh biasanya dari orang-orang terdekat kita.
Kalau direfleksikan Bapak Ibu. Kita tidak mungkin, kita belum pernah ketemu orang, belum pernah ngomong, belum pernah tahu orang itu jadi musuh kita tuh, itu nggak ada. Tapi musuh bisa suami istri suatu saat musuhan, permasalahan itu musuhan. Terus ini saudara sekandung saat masih kecil, makan sama-sama, tidur sama-sama, dekat sekali. Tapi nanti setelah besar harta warisan, permasalahan warisan, nggak bakung omong tuh berapa puluh tahun. Nah, saya kira perintah Tuhan Yesus mengasihi musuh itu sangat real. Karena apa? Kadang musuh itu adalah orang yang kita cintai. Sehingga ketika cinta itu menjadi kering, tugas kita adalah mencintai mereka. Gitu, Bapak. Suami istri yang I love you waktu muda, tetapi bisa suatu saat menjadi musuh. Dan apakah setelah menjadi musuh sudah menyerah? Tidak. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Itu real sekali, Bapak Ibu. Tentu ada interpretasi yang lain. Hebat ya, hebat ya. Tuhan kita tuh hebat ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau mungkin sulit untuk mengetik, mungkin saya minta izin Romo, mungkin boleh langsung menanyakan ya Romo. Iya, iya. Silakan, Bapak. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan, Bapak Ibu mungkin pas lagi tidak bisa mengetik, Bapak Ibu bisa raise hand aja, nanti saya akan unmute untuk itu, untuk mic-nya. Silahkan Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, jangan jemu-jemu berbuat baik, mewartakan Kristus. Ini sambil menunggu kalau ada pertanyaan ya. Anda yang aktif di gereja, Anda yang aktif di Bindoman, di KADV, itu tidak selalu akan dihargai. Jangan, jangan putus asa. Kalau Anda difitnah, misalnya, aduh ini kepentingan diri atau mengambil uang. Kalau Anda benar, ingat, Rasul Paulus pernah mengalami hal yang sama. Ketika Anda berusaha dengan baik, tapi orang bilang, aduh itu nggak cukup, itu nggak cukup. Kelompok lain lebih bagus. Ingat, Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Bagus sekali. Kisah yang apa ya? Rasul Paulus menulis dengan sangat-sangat emosional ya. Entah dia marah, entah dia sedih sampai nangis itu juga. Kayaknya masih belum ada pertanyaan, Ya, Romo. Sebentar. Oh, ada Ibu Maria menanyakan materi ya, nanti saya akan bagikan Bu Maria. ya. Nanti akan saya kirimkan ke Pak Andreas ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, eh, bisa langsung ditanyakan. Ah, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Irin, Romo. Oke. Romo, kayaknya sampai sekarang pun jemaat Kristiani di Yerusalem dan Tanah Suci pada umumnya juga masih butuh donasi. Kenapa ya, Romo? Iya, iya, benar ya. Apa namanya? Karena ini hal praktis saja, Bapak Ibu. Eh, di Yerusalem ada bermacam agama yang mengklaim ya, mengklaim sebagai pusatnya. Maka saya belum pernah ke Tanah Suci, tapi menurut orang banyak itu yang sudah pernah ke sana, ini tanahnya Katolik, ini tanahnya Protestan, ini tanah apa namanya Yahudi, terus ini bagiannya Islam dan menjadi mahal. Iya kan? Mahal dan lain-lain. M- Makanya memang betul kayak gereja. Saya tahu Fransiskan OFM Kapusin kalau tidak salah itu ada yang biasanya di
tanah suci, mereka tetap membutuhkan banyak donasi. Karena di sana katanya itu ya konflik kepentingan agama tuh besar juga ya. Sehingga iya benar. Kalau misalnya secara spiritual nggak tahu saya, Pak Ibu. Tapi memang sampai sekarang mereka tetap membutuhkan donasi. Iya. Apalagi pada saat ini ya Romo ya, mungkin waktu Perang ini ya. pesiarah juga Iya. jarang ke sana, mungkin mereka Ya, benar. sedang sangat-sangat membutuhkan saat ini. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang kembali. Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Kita masih ada waktu mungkin 7 menit dengan Romo Dimas. Pak Romo Adi. masih belum ada pertanyaan, Tuh, Romo. Pak Adi Ah, mengangkat tangan. oh sebentar. Ya. Pak Adi ST. Pak Adi, silakan Pak Adi. Bisa ditanyakan dengan membuka mic-nya. Di unmute Pak Adi. Ya, Ya. ah, Ah, sudah. Romo, ada satu di pertanyaan yang saya ini kebetulan terus terpikir terus gitu. Di peristiwa gini, sebenarnya simpel. Ada pertemuan Romo, saya itu bersama dengan beda agama Romo. Beda agama, saya kebetulan diberikan suatu untuk memimpin suatu acara dari sisi itu. Waktu itu bagian sesi saya, langsung saya mencoba memimpin ada hal-hal yang memang di dalam kelompok itu perlunya ada satu diskusi bersamaan. Tetapi sedang berjalan langsung, sesuatu yang sebenarnya masih perlu didiskusikan, tapi ini tiba-tiba ini si MC ini langsung memotong, langsung saya itu di apa seakan-akan tidak dibicarakan, tapi memanggil orang yang lainnya Hmm. sudah bicara. Pada waktu itu Romo, saya masih diam Romo. Ada apa terjadi gitu ya. Dan juga pun tidak perlu nuwun sama saya misalnya Pak Adi, saya ini Bapak stop dulu ngomong, nanti akan saya ganti persoalan ini. Tidak ada. Sampai selesai Romo, akhirnya saya merasa seakan-akan, aduh, kok gua dicampakkan, apa Ya, ya. sebabnya, dan sebagainya. Tapi saya nggak gitu Romo. Saya sebagai orang beriman, saya tahan, saya langsung apa, langsung keluar dari meja itu pertemuan itu, saya duduk. Nah, pada waktu itu selesailah Romo, selesai naik pulang gitu ya. Romo saya tidak akan mempersoalkan. Lalu saya coba bicarakan di dalam WA sendiri yang namanya maksud orang itu. Ya, Pak, sebenarnya kenapa saya diperlakukan seakan dicampakkan? Apa saya salahnya? Kalau memang ada perubahan, bisikan sama saya. Nah, di situ Romo, pemikiran saya itu apa yang saya perbuat? Dia, saya tetap saya itu saya harus mengampunin walaupun beda ya, agama, Romo. ya, ya. Saya harus mengampunin. Tetapi Romo terus berpikir terus menerus hari ke hari. Saya berdoa sama Tuhan, berikanlah saya, bebaskan pikiran saya yang Ya, selalu saya istilahnya sakit hati lah gitu, ya, kecewa gitu. Tuhan tolonglah berikanlah dibebaskan pikiran saya dan saya harus memaafkan walaupun itu beda agama. Nah Romo, saya lagi kesempatan sama Romo ini, mungkin Romo ada tips lagi Romo supaya selalu nggak teringat selalu terus Romo teringat begitu dalam kelompok itu ya, Mo. Sampai saya kadang-kadang suka berpikir gini Romo, ah saya buat apa sama kelompok itu bergabung lagi. Saya takut lagi Romo di itu disia-siakan lah Hmm. dicampakkan. Mungkin Romo Ya, bisa ya. memberikan saran pada saya Romo. Iya, gini. Pertama, Pak Adi, terima kasih bersharing itu sharing, dan saya pikir dalam berbagai cara kita pun mengalami pengalaman yang sama mungkin. Kita berusaha berbuat baik, mempersiapkan diri dengan baik, tapi mengalami dicampakkan. Tadi Bapak memilih kata dicampakkan, iya. Saya yakin bukan hanya pada saat itu saja, tapi di dalam keluarga dan masyarakat kita pun mungkin pernah merasa diri dicampakkan. Nah, eh, itu sedih, Pak. Jadi Ya, kalau Bapak sakit hati, tidak apa-apa. Kalau menurut saya lah ya. Tapi yang saya apresiasi, Bapak itu pertama
Bapak menunjukkan orang yang mengikuti kasih, yaitu apa? Pertama, penguasaan diri. Karena Bapak tidak reaktif, tapi responsif. Bapak merespon merespon hal itu tidak dengan meledak, Iya, ledak. Nah, itu itu kualitas yang harus Bapak sadari. Jangan terlalu negatif terhadap diri. Harus mengapresiasi diri juga. Waduh, iya ya, saya berhasil menguasai diri. Dan saya dengan sopan bertanya. Iya kan? iya, betul. Kalau kita cuma ngempet hanya itu lebih lebih jelek malah, Pak. Tapi Bapak sudah usaha untuk bertanya. Masalahnya adalah Bapak tidak mendapatkan jawaban yang proper, ya Ya, toh? ya, Sehingga bertanya, tanya terus. Saya mau kasih peneguhan kepada Bapak, itu bukan salah Bapak. Karena apa? Bapak sudah merespon dengan sangat baik. Penguasaan diri itu tidak mudah, Bapak. ya, Kita pun kalau kita masih suka emosi, itu juga kita harus kerja dengan penguasaan diri. Maka itu Bapak, saya tidak mau bilang jangan takut atau bagaimana, tapi saya mau bilang bahwa Bapak sudah merespon dengan sangat baik. Ya, Bapak sudah sangat baik, hanya memang kalau pengalaman ditolak, pengalaman dicampakkan, biasanya sembuhnya lama. ya, ya, Romo. Ya, Artinya, ini prosesnya normal. Bapak akan takut nanti kalau diundang nanti digitukan lagi dan lain-lain, dan itu wajar. Tapi Bapak harus berbahagia adalah bukan salah Bapak. Karena responnya Bapak sudah tepat. Begitu Pak ya. Wah, Sekarang penyembuhan saja Pak. terima kasih atas Membutuhkan kembali penyembuhannya, Romo. Aduh, penyembuhan. Ya, semakin kuat saya itu. Terima ya, kasih, Romo. Terima ya kasih. Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Romo, ada Ya, pertanyaan dari Ibu Lis ke Romo. Eh, Romo, Paulus mengatakan bahwa Yesus sendiri yang mengajar dia, tetapi tidak pernah diceritakan sama sekali di Alkitab, kecuali hanya perjumpaan sekali pada saat akan ke Damsyik. Bagaimana dengan ini, Romo? Terima kasih. wah, itu pertanyaan sangat bagus, Bu. Beneran, Bang, bagus. Nah, itulah mujizat yang terbesar. Yaitu sekalipun tidak melihat namun percaya. Walaupun Paulus melihat satu kali, tapi ternyata kepercayaannya itu besar. Sehingga itu yang dinamakan inspirasi Roh Kudus. Orang kalau namanya detak jantung sudah selaras dengan Kristus, dia bisa menyetem. Bisa ini ya Bapak Ibu ya, kata-katanya bukan lagi kata-katanya sendiri. Maka dia bilang, bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Apalagi kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Benar? Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika kita bersikap seperti Tuhan Yesus. Itu mujizat terbesar. Misalnya bagaimana? Bersikap seperti Tuhan Yesus. Misalnya, Anda lihat orang yang menderita, Anda rasa kasihan, ingin membantu. Tanpa sadar, itu. Kalau gini, ukuran gini. Kalau Tuhan Yesus yang sekarang menjadi saya, apa yang harus dia lakukan? Itu ya. Sehingga mujizat yang paling besar Bapak Ibu bukan Anda melihat Bunda Maria datang atau ada Bunda Maria menangis atau apa. Itu mujizat fisik yang Anda lihat. Itu penting tapi bukan yang terutama. Makanya gereja kalau dengar ada penampakan-penampakan, iya toh, biasanya gereja tidak urus dulu, skeptis, tidak urus. Kenapa? Nanti beri waktu. Setelah beri waktu, nanti apakah berbuah atau tidak. Tapi mujizat yang terbesar adalah ketika kita walaupun tidak melihat Tuhan, kita tetap percaya, kita tetap mengamalkan kebaikan. Makanya Rasul Paulus ajarannya eh, selaras dengan ajaran para rasul yang lain. Itu kan lihat. Nah, itu meneguhkan kita juga ya. Itu. Terima kasih Romo. Terima kasih juga Bu Lis atas pertanyaannya. Romo, sebelum kita akhiri Romo, Ya, boleh saya bertanya sedikit? Cuman saya iya, ini iya, lupa Romo. Saya yakin saya baca itu di Korintus Romo. Itu iya. tentang pertemuan jemaat kalau tidak salah di mana Rasul Paulus itu menegur bahwa pada saat pertemuan itu mereka tidak merayakan perjamuan Tuhan.
Melainkan kalau tidak salah Romo dia membawa bekal sendiri-sendiri kemudian makan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang dimaksud dengan perjamuan Tuhan itu apakah ekaristi Ya. dan yang kedua adalah kalau memang demikian seperti itu bentuk pada zaman itu seperti apa Romo? Karena kelihatan seolah-olah di di situ diceritakan bahwa masing-masing jemaat ini membawa membawa makanannya Hmm. sendiri-sendiri seperti itu Romo. Iya, iya, Itu Romo. Terima kasih Romo. iya. Terima kasih Pak Andre. Saya juga kurang tahu di mana itu. Tapi kalau misalnya di dalam kisah para rasul, nanti ada keterangan bahwa pada hari pertama minggu itu, yaitu pada hari Minggu. Kalau orang-orang Yahudi kan pada hari Sabat, Sabtu, hari ketujuh. Tapi ini hari pertama dalam minggu, memang para pengikut Kristus itu berkumpul bersama, menyanyikan pujian dan memecahkan roti. Nah, bentuknya tentu saja saya yakin tidak terlalu sama dengan ekaristi kita ini. Tapi dalam surat kepada orang Ibrani itu yang eh, termasuk tertua, tulisan tertua bahkan sebelum Injil, itu kata-katanya yang dipakai adalah kata-kata yang kita pakai sekarang untuk konsekrasi. Jadi iya, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Jadi itulah prakteknya. Praktek misa yang paling utama adalah konsekrasi tubuh dan darah Kristus, pemecahan roti diawali dengan puji-pujian pada saat itu. Sehingga kalau bentuknya tidak terlalu tahu, tapi tetap ada ekaristi. Ekaristi sebagai kehadiran kembali. Nanti baru direfleksikan sepanjang sejarah. Ada Bapak, Ibu. Eh, iman kita berkembang dalam sejarah. Nanti tahun 1100, 1200, nanti ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas nanti yang buat Tantum Ergo loh. Sakramen seagung ini. Terus ada apa namanya? Revolusi. Bagaimana Ekaristi itu lebih bahwa penghadiran kembali dan lain-lain. Itu nanti refleksinya. Tapi sejak awal para rasul telah mengamalkan seperti yang Tuhan Yesus buat pada perjamuan terakhir. Ya, gitu. Bahkan di dalam Didache itu artinya 12. Itu tulisan pada zaman setelah para rasul. Jadi ada buku yang mereka kayak katekismus, katekismus kuno. Itu salah satunya ada tentang perjamuan itu. Tentang pembaptisan, perjamuan gitu. Ya, Pak. Baik Romo, terima kasih banyak Romo atas penjelasannya dan terima kasih atas sesinya di pagi hari ini Romo. Karena kita waktu juga sudah kelewat, Ya. kita bisa akhiri sesi kita siang hari ini dan kami mohon doa penutup dari Romo dan juga berkat penutup ya Romo. Terima kasih Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir dalam pertemuan ini, dalam pendalaman iman kami. Berkatilah orang yang kami intensikan pada hari ini, dan juga berkatilah pekerjaan kami hari ini. Dan kami mohon rahmat kerendahan hati, seperti Paulus, untuk tidak gampang tersinggung, gampang mutung, gampang merajuk ketika karya kami tidak dihargai, melainkan kami selalu menyatukan bahwa ini adalah karya Kristus, bukan karya kami. Tuhan, kami lemah, mungkin kami sulit melakukan itu, namun kami yakin dengan pertolongan rahmat-Mu, kami dapat melakukannya. Dan juga kami berdoa bagi banyak orang atau mereka yang menjadi panitia dan orang di balik layar dari pertemuan kami ini. Semoga karena kerelaan mereka, Engkau pandang dan juga Engkau memberkati keluarga mereka. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan pada hari ini, pekerjaan kita, keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Selamat. Terima Romo, kasih, terima Romo. kasih banyak, Romo. Kasih Romo Sampai Dimas. jumpa pada sesi Ya. berikutnya ya, Romo. Terima kasih Romo Iya. Dimas. Romo Terima kasih Dimas, Romo maturun. Dimas. Sehat selalu Sehat ya. Romo. Terima kasih Selalu Romo. semuanya. Terima kasih Bu God Selvi. bless. Sampai Bu ketemu. Gwen, Bu Terima Gwen, kasih, selamat Romo. malam. Gwen, selamat Selamat malam. istirahat. Selamat Pak Yoyo, malam. terima kasih. Baik, Bapak Ketemu Ibu, lagi ya, terima Romo. kasih. Terima kasih. Romo, Nuwun. terima kasih Kita banyak dalam. sekali lagi. Romo nanti minta materinya ya, Romo. Iya, langsung Baik, saya kirim sekarang, Pak ya. baik, Matur nuwun, baik, Romo. Romo. Terima kasih, Romo. Sehat selalu ya, Sama-sama. Romo. Ya, saya live ya. Matur nuwun.